Neymar muncul sebagai pemain terbaik pada laga Brasil versus Bolivia. Ia berkontribusi pada 3 dari 5 gol yang disarangkan Brasil ke gawang lawan. Laga yang berlangsung di Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, Brasil itu berkesudahan dengan skor 5-1 bagi kemenangan Brasil atas Bolivia pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Neymar mencetak 2 gol di menit ke-61 dan menit ke-90+3. Pemain yang kini berseragam Al Hilal itu juga sempat mencatatkan assist untuk gol yang dicetak Rafinha di menit ke-47. Kontribusinya ini membayar kesalahannya di menit ke-17. Neymar yang maju sebagai algojo penalti gagal mengonversi kesempatan itu jadi gol usai tendangannya ditahan kiper Bolivia. Baru-baru ini Nasser Al-Khelaifi mengklaim para pemain PSG sekarang lebih bersatu dibandingkan sebelumnya. Neymar baru-baru ini mengomentari karirnya di Paris dan menyatakan bahwa dia dan Lionel Messi seperti berada di neraka. Neymar pun senang meninggalkan klub setelah dia bergabung dengan Al Hilal, sementara pemain Argentina itu pindah ke Inter Miami. PSG baik di dalam dan di luar lapangan, belum pernah begitu bersatu, yang menurut saya bisa dilihat akhir pekan lalu, saat pertandingan melawan Lyon, beber Al-Khelaifi. Kami ingin dia bertahan, tapi dia tidak bisa pergi dengan gratis. Itu adalah kesepakatan lisan kami, dan dia mengungkapkannya secara terbuka dalam sebuah wawancara. Terang Al-Khelaifi. Paulo Dybala menjelaskan secara rinci bagaimana Jose Mourinho menangani cederanya dan pemulihannya di AS Roma pada bulan November. La Joya baru-baru ini terlibat wawancara dengan La Fe a la Eternidad, sebuah serial YouTube yang sedang melakukan interview bersama skuad timnas Argentina yang juara di Piala Dunia 2022. Paulo Dybala mengalami cedera aneh pada hamstring saat mengeksekusi tendangan penalti melawan Lecce pada bulan Oktober tahun lalu. Pada awalnya tingkat keparahannya tidak jelas. Ketika saya melakukan tes dan para dokter memberitahu saya tingkat cederanya, itu menjadi lebih jelas bagi saya dan kemudian dunia saya runtuh, ungkap Dybala. Paulo Dybala pun menceritakan betapa pentingnya peran seorang Jose Mourinho dalam proses kesembuhannya. Cristiano Ronaldo kembali membela Liga Pro Saudi, kali ini menegaskan bahwa itu lebih kompetitif ketimbang kompetisi papan atas di tanah airnya. Ronaldo menegaskan Liga Saudi bahkan lebih baik ketimbang Liga Primer di tanah airnya dan berpendapat bahwa semua liga dan negara tidak bisa lepas dari kritik. Kritik itu wajar, liga apa yang tidak dikritik? Di mana tidak ada masalah dan kontroversi? Itu ada di mana-mana. Spanyol, Portugal, ujarnya dalam konferensi pers. Saya sudah tahu, saya terus tekankan, semua orang mengira saya gila. Gila tidak begitu gila, bermain di Liga Arab Saudi sudah menjadi hal biasa. Sebagai pemain Al Nassr, saya tahu ini akan terjadi, merupakan suatu kehormatan untuk mengubah budaya dan sepak bola suatu negara, memiliki bintang-bintang hebat, itu membuat saya bangga. Winger Manchester United itu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh mantan kekasihnya. Mantan kekasih Anthony yang bernama Gabriela Cavallin bahkan memiliki bukti kuat berupa foto-foto bagian tubuhnya yang mengalami luka yang diduga akibat tindakan dari ex-pemain Ajax Amsterdam itu. Tak lama setelah kejadian itu, timnas Brasil pun mencoret nama Anthony di skuad terkini mereka. Manchester United menyadari tuduhan yang ditujukan terhadap Anthony dan kami juga paham bahwa polisi sedang melakukan penyelidikan, buka rilis resmi MU. Manchester United masih belum berani melakukan tindakan apapun, termasuk melakukan pencoretan pemain seperti yang dilakukan oleh timnas Brasil. Manchester United akan terus melihat perkembangan kasus dugaan KDRT itu dan baru akan melakukan tindakan nyata setelah adanya titik terang. Manchester United dikabarkan sudah sepakat melepas Eric Bailly ke klub Turki, Besiktas. Bailly akan meninggalkan klub setelah bertahun-tahun absen. Bailly, yang bermain untuk Pantai Gading, telah keluar masuk tim United selama 5 tahun terakhir. Karena berjuang melawan cedera, pemain berusia 29 tahun itu tidak masuk dalam rencana pelatih Erik ten Hag untuk musim ini. Bailly kembali ke MU pada akhir musim lalu setelah menghabiskan musim dengan status pinjaman di Marseille. Akibatnya, dia tidak masuk dalam rencana ten Hag dan akan diizinkan meninggalkan klub.
Bukan cuma pemain masuk, MU turut melepas cukup banyak nama di mantan bek Manchester United, Eric Bailly, akhirnya benar-benar meninggalkan The Red Devils. Besiktas mengonfirmasi merekrut Eric Bailly secara permanen setelah pemain asal Pantai Gading itu dianggap surplus oleh Erik ten Hag. MU memutuskan tidak memberikan nomor punggung kepada Bailly dan meninggalkannya saat tur pramusim. Manchester Evening News memahami The Red Devils membiarkan Eric Bailly pergi seakan bebas transfer meski sebenarnya sang pemain masih terikat kontrak hingga tahun depan. Saya meninggalkan klub ini setelah beberapa tahun penuh memori yang luar biasa, rekan-rekan setim yang hebat, dan trofi juara, ujar Eric Bailly seperti dilansir dari Manchester Evening News. Menariknya kepergian Eric Bailly ini seperti terjadi pada momen yang tidak tepat. Saat ini MU justru tengah mengalami krisis bek tengah karena sejumlah pemain cedera. Gelandang Manchester United itu menjadi bintang untuk membawa Portugal meraih kemenangan setelah penampilan mengecewakan dari timnya. Bruno Fernandes mencetak gol indah dan terus menjadi sumber kreativitas saat Portugal meraih kemenangan yang berharga untuk meningkatkan harapan kualifikasi Euro 2024 mereka. Dia adalah pembeda ketika Cristiano Ronaldo gagal bersinar, dan Selecao meraih kemenangan tipis 1-0. Gelandang Manchester United itu menerobos pertahanan Slowakia dan melepaskan tendangan ke sudut bawah untuk memberi Portugal keunggulan 1-0 menjelang turun minum. Tetapi, pertahanan Portugal mampu meredam Slowakia, yang tidak pernah benar-benar mengancam. Selecao harus bermain lebih baik di laga berikutnya, dan pastinya akan membutuhkan banyak dari kapten mereka. Legenda Liverpool, Jamie Carragher yakin Mohamed Salah pada akhirnya akan meninggalkan Anfield. Pakar Sky Sports itu mengisyaratkan pandangannya bahwa Salah ditakdirkan meninggalkan Liverpool dalam 12 bulan ke depan. Liverpool bisa saja kehilangan Mohamed Salah karena ada tawaran menarik dari klub Arab Saudi, Al Ittihad. Sulit untuk mengganti pemain dengan kualitas seperti itu, Anda harus mencoba dan menggunakan dana untuk meningkatkan beberapa posisi. Merekrut banyak pemain bintang seperti yang terjadi sekarang merupakan salah satu jalan menuju ke arah sana. Calcio Mercato mengklaim, Liverpool bisa menguangkan Mohamed Salah dengan biaya 100 juta euro. Uangnya jelas lumayan. Namun, PR The Reds selanjutnya ialah sepeninggal Salah. Sofyan Amrabat resmi bergabung dengan Manchester United musim ini. MU membayar Fiorentina 8 juta pound untuk memikat pemain internasional Maroko dengan status pinjaman selama 1 musim minggu lalu. Dalam wawancara pertamanya di klub, Amrabat mengungkapkan dirinya terinspirasi oleh trio bintang lini tengah Man United. Saya pikir United memiliki begitu banyak pemain dan gelandang muda yang fantastis. Jadi, secara umum, saya lebih memilih gelandang, seperti Paul Scholes, Roy Keane, David Beckham, tutur Amrabat dilansir dari situs resmi MU. Sementara Man United telah melakukan negosiasi alot dengan Fiorentina sepanjang musim panas untuk mengontrak Amrabat. Saya harap saya bisa membuat para penggemar United dan juga mereka bahagia dan bangga, jelas Sofyan Amrabat memungkasi. Laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Turkmenistan berjalan seru, duel sendiri akhirnya diakhiri dengan kemenangan Indonesia 2-0. Pertandingan berjalan pada hari Jumat malam hari WIB tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di awal pertandingan Indonesia mulai mengendalikan penguasaan bola dengan cukup baik sampai akhirnya mereka menciptakan peluang. Peluang itu sendiri terjadi di menit ke-19 di mana Dendi Sulistiawan dengan sangat apik berhasil menjebol gawang Turkmenistan yang dijaga oleh kiper Babayev Batir setelah melihat celah dari sang kiper yang terlalu maju. Namun di menit ke-35 akhirnya timnas Turkmenistan mulai meladeni serangan Indonesia dengan imbang. Turkmenistan sendiri mulai melancarkan beberapa serangan, namun sampai babak pertama berakhir skor tak berubah dan Indonesia tetap unggul 1-0. Tepat di masa injury time atau menit ke-90+1 Egy Maulana Fikri berhasil menggenapkan skor Indonesia dengan mencetak gol kedua ke gawang Turkmenistan. Gol Egy ini sendiri berhasil dicetak berkat umpan cantik dari Stefano Lillipali. Gol dari Egy Maulana Fikri memastikan kemenangan Indonesia di laga kali ini. Dengan hasil akhir 2-0 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Turkmenistan di laga persahabatan kali ini.
Lionel Messi tengah dalam performa menanjak pasca bergabung dengan Inter Miami di bursa musim panas 2023. Sejak tiba di Inter Miami, Messi terus menjadi andalan di setiap pertandingan. Ia bahkan sudah memberikan trofi perdana bagi The Herons ketika mengantarkan tim barunya itu juara di ajang League Cup. Kehadiran Messi ini sukses mengubah Inter Miami, yang sejatinya juru kunci di MLS wilayah timur, jadi tim berbahaya. Termasuk pelatih Argentina, Lionel Scaloni, yang melihat bahwa Messi kini tampak jauh lebih bahagia di Amerika Serikat. Kami tidak memiliki niat lain. Bagi kami, ia berada di atas lapangan adalah hal yang penting. Tidak ada alasan untuk menyimpannya jika ia tidak memiliki masalah. Dengan Declan Rice, ketika Anda menimbang dia dan Moises Caicedo, semuanya sangat berbeda. Rice memberi Anda segalanya, kata Merson kepada Sky Sports. Arsenal memenangkan saga transfer Declan Rice pada musim panas 2023. Dengan mendatangkan Rice, Arsenal akan memecahkan rekor transfer Liga Inggris senilai 105 juta pound sterling. Namun Declan Rice membuat Arsenal berbalik unggul di menit-menit akhir. Beberapa menit berselang, giliran Gabriel Jesus yang mengunci kemenangan The Gunners menjadi 3-1. Rice sangat dominan dan akhirnya melakukan momen ajaib untuk memenangkan laga, terang Mikel Arteta seperti dinukil dari situs resmi Arsenal. Neymar muncul sebagai pemain terbaik pada laga Brasil vs Bolivia. Ia berkontribusi pada 3 dari 5 gol yang disarankan Brasil ke gawang lawan. Laga yang berlangsung di Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, Brasil itu berkesudahan dengan skor 5-1 bagi kemenangan Brasil atas Bolivia pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Neymar mencetak 2 gol di menit ke-61 dan menit ke-90+3. Pemain yang kini berseragam Al Hilal itu juga sempat mencatatkan assist untuk gol yang dicetak Rafinha di menit ke-47. Kontribusinya ini membayar kesalahannya di menit ke-17. Neymar yang maju sebagai algojo penalti gagal mengonversi kesempatan itu jadi gol usai tendangannya ditahan kiper Bolivia. Gelandang Manchester United itu menjadi bintang untuk membawa Portugal meraih kemenangan setelah penampilan mengecewakan dari timnya. Bruno Fernandes mencetak gol indah dan terus menjadi sumber kreativitas saat Portugal meraih kemenangan yang berharga untuk meningkatkan harapan kualifikasi Euro 2024 mereka. Dia adalah pembeda ketika Cristiano Ronaldo gagal bersinar, dan Selecao meraih kemenangan tipis 1-0. Gelandang Manchester United itu menerobos pertahanan Slowakia dan melepaskan tendangan ke sudut bawah untuk memberi Portugal keunggulan 1-0 menjelang turun minum. Tetapi, pertahanan Portugal mampu meredam Slowakia, yang tidak pernah benar-benar mengancam. Selecao harus bermain lebih baik di laga berikutnya, dan pastinya akan membutuhkan banyak dari kapten mereka. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez merasa jika kritikan yang dialamatkan kepada Robert Lewandowski dalam beberapa pekan terakhir sangat berlebihan. Lewandowski sempat mendulang 1 gol melalui sepakan penalti di menit ke-88 sekaligus membantu Barca menang 1-2 atas Barcelona. Banyak yang metasa kontribusi Lewi secara keseluruhan terbilang buruk karena ia tak menemukan posisi yang tepat. Namun Xavi justru membela penyerangnya itu. Saya pikir kami terlalu banyak meminta kepadanya. Robert sudah memberikan kami 4 angka dalam 2 laga. Ia mencetak gol di pertandingan pekan lalu dan sekarang. Ia adalah pemain penting. Ia bermain baik. Ia bermain lebih sederhana dan bermain di posisi bagus. Nama Jesper mulai banyak dikenal publik sepak bola sejak memutuskan pindah ke Eintracht Frankfurt pada musim panas 2021 lalu. Napoli jadi klub yang beruntung mendapatkan Lindstrom. Jesper Lindstrom yang setelah bersedia menebusnya di angka 20 juta euro kepada Frankfurt. Saya adalah pendukung Liverpool, jadi itu akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Tapi apakah itu akan menjadi langkah yang cerdas, kata Lindstrom dikutip dari Tipsbladet. Itulah mengapa saya pikir Napoli mewakili perubahan yang baik. Ini adalah salah satu klub terbaik di dunia dan mereka mengatakan saya akan memiliki banyak kesempatan untuk bermain.
Teka-teki masa depan Mason Greenwood akhirnya terpecahkan pada deadline day bursa transfer musim panas 2023. Mason Greenwood akhirnya resmi bergabung bersama klub Liga Spanyol, dengan status pinjaman. Ia akan berseragam Getafe hingga Juni tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Manchester United sempat membekukan sang pemain karena adanya tuduhan pelecehan seksual. Sayangnya, kasus hukum itu membuat banyak yang meragukan Mason Greenwood bisa kembali ke performa terbaiknya. MU pun mendapatkan tekanan dari para penggemar untuk melepas Greenwood. Setelah MU mencapai kata sepakat dengan pemain muda berusia 21 tahun itu, kini Mason Greenwood resmi berseragam Getafe. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengaku puas melihat penampilan anak-anak asuhnya yang tampil begitu meyakinkan saat menghajar Aston Villa. The Reds kemudian bisa menambah 1 gol lagi melalui Mohamed Salah di babak kedua. Usai pertandingan, Jurgen Klopp bisa tersenyum dengan lebar di atas lapangan. Ia lantas mengaku puas dengan tampilan meyakinkan anak-anak asuhnya menghadapi tim sekelas Aston Villa. Itu adalah pertandingan papan atas, yang terbaik untuk sementara waktu, untuk waktu yang lama. Dalam wawancara terpisah dengan Sky Sports, Jurgen Klopp mengatakan anak-anak asuhnya bisa menang karena mereka menjalankan semua instruksi yang diberikan tim pelatih. Termasuk instruksi dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kai Havertz sempat membuang sebuah peluang emas saat sudah berdiri bebas di depan gawang Manchester United. Ia pun langsung viral di sosial media dan jadi bahan olok-olok. The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marcus Rashford di menit ke-27. Tak butuh waktu lama, kurang dari semenit, tim besutan Mikel Arteta bisa langsung menyamakan skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai lewat sepakan Martin Odegaard. Declan Rice kemudian membawa The Gunners unggul 2-1 di menit ke-90+6. Arsenal akhirnya menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 3-1 lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-90+11. Namun terlepas dari hasil manis ini, ada hal buruk yang dibuat Kai Havertz yang membuatnya gagal mencatatkan namanya di papan skor. Dia seharusnya bisa mencetak gol pertama Arsenal di menit ke-13. Alhasil, Kai Havertz pun langsung menjadi sorotan dan menjadi bahan olok-olok di sosial media setelah videonya viral. Media Inggris menulis, 65 juta pound, hanya untuk ini. Sejak direkrut Arsenal dari Chelsea membuat beberapa fans mendoakannya agar tak lagi buang-buang peluang emas. Kedatangan Sofyan Amrabat sebagai gelandang baru Manchester United, memiliki peran krusial terutama di lini tengah MU. Setelah cukup lama dikait-kaitkan, Sofyan Amrabat akhirnya benar-benar bergabung bersama MU meski hanya berstatus pinjaman. Menurut Ferdinand, MU telah mendapatkan pemain yang bagus dalam diri Amrabat. Saya berkesempatan melihat langsung permainannya sekitar 2 atau 3 kali di Piala Dunia, dan saya bisa katakan dia bermain dengan bagus, bahkan saat menghadapi Prancis, ujar Rio Ferdinand mengenai Sofyan Amrabat kepada Vibe with 5. Menurut Rio Ferdinand, MU saat ini sangat membutuhkan gelandang bertahan di tim mereka. Jadi kedatangan Sofyan Amrabat benar-benar jadi solusi bagi kebutuhan setan merah. Dia bisa menjadi pelapis yang bagus bagi Casemiro, karena kita tidak tahu kapan Casemiro akan terkena skorsing atau butuh istirahat, ujar Ferdinand. Leon Goretzka tak dipanggil oleh Hansi Flick untuk memperkuat timnas Jerman pada FIFA Matchday pertama di musim 2023-2024 ini. Leon Goretzka bisa dibilang masih berada dalam performa terbaiknya. Meski nasibnya di Allianz Arena sempat dipertanyakan, pemain 28 tahun itu berhasil membuktikan diri sebagai starting 11 Thomas Tuchel dalam 3 laga pertama Bundesliga musim ini. Sang pemain mengaku sangat kecewa karena namanya tak dipanggil untuk memperkuat timnas. Akan tetapi, Goretzka mengaku memahami maksud Hansi Flick setelah pelatih Der Panzer itu secara pribadi berbicara padanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya yakin pintu untuk memperkuat timnas akan kembali terbuka dan menurut saya wajar merasa kecewa. Saya sama sekali tak menyangka tak akan dipanggil, ujar Goretzka dalam wawancara pasca laga kontra Gladbach, dilansir dari Kicker.
Striker Brentford Ivan Toney akan menjadi target buruan utama dari skuad Chelsea di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Karena itu Pochettino langsung menargetkan Ivan Toney dari Brentford musim dingin mendatang. Dilansir dari Evening Standard, keputusan Pochettino ini sendiri tak lepas dari tumpulnya lini serang Chelsea saat ini yang baru mencetak 5 gol dari 4 laga. Namun yang cukup menarik untuk dibahas adalah Ivan Toney sendiri saat ini masih belum bisa bermain di Premier League. Sang striker mendapatkan sanksi dari FA karena kedapatan melanggar peraturan dengan berjudi. Di sisi lain Brentford sendiri sebenarnya tak rela untuk melepaskan striker andalannya tersebut dan akan mencoba untuk membentengi Toney dengan bandrol harga yang tinggi. Matheus Nunes memutuskan untuk angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers yang baru dibelanya semusim usai dibeli dari Sporting CP. Godaan untuk bisa dilatih sosok manajer terbaik di dunia seperti Pep Guardiola yang telah mengoleksi hingga 36 trofi juara sepanjang kariernya mustahil dilewatkan begitu saja. Ditambah lagi, The Citizens saat ini merupakan tim terbaik di Premier League dalam 3 musim berturut-turut. Maka dari itu, Matheus Nunes pun sangat senang kini punya kesempatan untuk mengupgrade skill sepak bolanya bersama Guardiola. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Manchester City, juara Eropa dan klub yang saya kagumi sejak lama. Kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola, sesuatu yang tidak dapat saya tolak, ucap Nunes dilansir dari situs resmi Man City. Manchester United resmi memperkenalkan Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur sebagai punggawa baru mereka di tenggat waktu bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Spanyol itu tiba di kota Manchester sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Sergio Reguilon telah bergabung dengan Man United dengan status peminjaman dari Tottenham Hotspur selama 1 musim atau sampai bulan Juni tahun 2024, tulis Man United melalui laman resmi mereka terkait peresmian sang bek. Kesempatan untuk membela tim dengan sejarah yang kaya seperti Man United adalah peluang yang tak bisa ditolak. Saya sudah berbicara dengan manajer dan saya mengerti yang ia butuhkan. Saya siap memainkan peran saya untuk kesuksesan skuad ini.